Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mahasiswa yang sudah hadir dan juga peserta kuliah, yang mana pertemuan kuliah kali ini saya buat webinar atau seminar dengan judul Bedah Jurnal dan Tips Memahami Jurnal secara instan, tanpa harus membaca mulai dari halaman awal sampai halaman akhir. Kita akan mengenali bagian-bagian jurnal yang membuat kita paham tentang isi jurnal itu yang sebenarnya. Atau apabila kalian sedang menulis skripsi atau menulis jurnal, kemudian dosen, pendamping, atau pembimbing kalian bertanya, apakah kalian benar-benar memahami jurnal ini? Dengan mengikuti kegiatan ini, kalian bisa dengan percaya diri menjawab, iya Pak, saya sudah memahaminya. Isinya saya peroleh dari sini, 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 sini. Gitu. Itu adalah salah satu cara untuk memahami jurnal secara instan, karena kita punya waktu yang sangat terbatas sekali untuk bisa membaca dan memahami jurnal. Jadi tidak semua tulisan per kata itu kita baca, hanya bagian-bagian penting saja, dan dengan mengikuti kegiatan ini kalian akan tahu di mana bagian penting itu. Terus, nah kegiatan ini saya share di beberapa platform. Jadi meskipun mahasiswanya dikit, ada beberapa mahasiswa dari universitas lain, dan saya sangat terbuka jika mereka kemudian meluangkan waktu untuk ikut hanya untuk bisa menambah pengetahuan, menambah wawasan, terus dan menulis jurnal atau skripsi dengan lebih cepat. Jadi kita mulai aja. Yang akan kita lakukan hari ini adalah mereview jurnal terlebih dahulu, sekaligus memetakan bagian penting dari jurnal itu sendiri. Nah. Saya ulangi lagi, ini adalah template jurnal yang saya dapatkan dari salah seorang pengelola jurnal yang sangat saya kenal baik, yang nantinya akan menjadi rumah jurnal untuk tulisan mahasiswa saya, tugas akhir mahasiswa saya. Alamatnya di OJS ya, ojs.visip.org, alamatnya di sini. Nah, pokoknya di sinilah, diingat-ingat ya. Terus sebelum kita membaca suatu jurnal, kita kadang sering melakukan kesalahan pemula. Kesalahannya adalah membaca mulai dari judul setiap kata berikutnya sampai paling akhir. Dan itu sangat membuang-buang waktu berdasarkan pengalaman saya. Jadi saya tidak ingin mahasiswa saya atau siapapun yang setelah mengikuti kegiatan ini melakukan hal itu. Kecuali memang memiliki waktu luang dan hobi membaca jurnal, seperti salah seorang kenalan saya, orang mahasiswa Universitas Erlangga, dia kayak tidak ada hari tanpa membaca jurnal. Enggak, orangnya memang seperti itu. Anyway, terus ini adalah template-nya. Jadi apabila seorang dosen memberikan tugas jurnal misalnya, maka idealnya dosen tersebut memberikan template jurnal yang memuat kriteria minimum penulisan jurnal. Kriteria minimum ya, artinya kalian boleh melakukan lebih dari itu, tapi tidak boleh, kualitasnya tidak boleh kurang dari itu. Yang kedua adalah memberikan pedoman yang bisa menjawab pertanyaan mahasiswa atau siapapun yang akan menulis jurnal. Saya harus mulai dari mana? Itu adalah pertanyaan paling mendasar. Jadi harus memberikan pedoman di mana mahasiswa bisa memulainya. Kadang ada mahasiswa yang menulis abstrak dulu. Kadang ada mahasiswa atau seseorang atau dosen menulis pendahuluan dulu. Mana yang benar? Sebenarnya tidak ada yang benar, boleh nulis abstrak dulu, boleh nulis pendahuluan dulu, tapi kalau metode yang akan saya kenalkan di sini adalah sedikit berbeda. Gimana? Metodenya adalah metodenya adalah idealnya ya,
Tapi tidak semua mahasiswa yang bimbingan dengan saya mengikuti metode ini, meskipun saya adalah dosen pembimbingnya, karena mereka tidak tahu harus melakukannya bagaimana. Metodenya idealnya adalah seperti ini, guys. Saya harus melakukan dengan cara metodenya adalah biasanya saya pakai smart art ya, tapi smart art itu nggak begitu suka lah. Metodenya adalah menemukan masalah dulu. Masalah itu diperoleh dari observasi awal. Oh, no. Aduh, enak banget nih. Tiba-tiba langsung lemot nih. Oke, menemukan masalah. Cara menemukan masalah itu ada banyak caranya. Yang pertama adalah kalian membaca penelitian terdahulu yang fokus penelitiannya mirip dengan apa yang akan kalian tulis atau apa yang akan kalian teliti. Wah, nggak enak banget pakai ini. Saya mau pakai Excel aja dulu. Ini apa yang bikin lemotnya? Ini yang bikin lemot mungkin Google Chrome saya. Nggak enak banget. Oh, kayaknya belum muncul, bentar ya. Adem banget. Padahal laptop saya udah pakai SSD, cuma dia usianya memang sudah 11 tahun laptop saya, jadi agak gimana gitu. Oke, metodenya seperti ini. Metode tulis jurnal. Jadi pertama adalah merumuskan masalah. Kebanyakan mahasiswa itu melakukan kesalahan pemula, yaitu merumuskan judul. Itu salah banget, karena nanti judul bagaimanapun itu akan menyesuaikan apa yang kita isi. Jadi biasanya judul itu terakhir, dan jangan kaget kalau suatu saat judul kalian itu akan menyesuaikan dengan isi tulisan kalian, karena idealnya memang seperti itu, judul itu terakhir. Pertama adalah merumuskan masalah. Gimana cara mengetahui masalah? Masalah itu diketahui dengan mengetahui kesenjangan teori dan realitas. Atau gini, perbedaan antara idealnya ketika teori berbicara dan faktanya yang bertentangan dengan teori. Itu adalah masalah. Yang kedua adalah penelitian terdahulu. Untuk mengetahui nomor satu itu tadi, untuk mengetahui kesenjangan teori. Kelihatan nggak ini tulisannya? Nggak kelihatan. Bilang ya kalau misalnya suara saya kemudian nggak jelas. Oke? Nggak jelas. Oke. Soalnya saya nggak pakai mic. Saya pakai mic yang ada di laptop. Jadi itu mengetahui kesenjangan teori atau realitas. Bahasa keren yang biasa digunakan oleh dosen kalian itu disebut dengan research gap. Jadi harus tahu research gap-nya. Cara mengetahui adalah kesenjangan teori dan realitas. Seringkali kan pada mata kuliah, setiap mata kuliah yang kalian ikuti, kalian akan mencermati bahwa Bu, kadang-kadang teori dan praktik itu berbeda. Kenapa ya Bu begitu? Kenapa nggak praktik ikuti teori saja dan teori mudah diimplementasikan menjadi suatu praktik?
Ya, jawabannya adalah selalu akan ada kesenjangan antara teori dan realitas. Akan selalu ada kesenjangan antara teori dan praktik. Tidak seperti itu apa adanya. Kayak baik dan buruk selalu ada di mana saja gitu lah. Pemerintahan yang baik dan buruk terjadi di Indonesia juga sama di negara maju. Persoalannya adalah kalian tahu nggak buruknya di bagian mana, baiknya di bagian mana. Nah, sama seperti kesenjangan teori dan realitas. Tahu nggak teorinya? Nggak tahu. Belum baca berarti. Tahu nggak realitasnya? Tahu. Nah, seharusnya bisa memperbandingkan antara teori dan realitas. Dan itu adalah alasan paling signifikan untuk menemukan masalah. Apa masalahnya? Seorang dosen pembimbing tanya, kenapa kamu meneliti? Ada masalah, Pak. Gimana masalahnya? Masalahnya adalah idealnya suatu kondisi itu seperti ini. Misalnya idealnya dalam sistem ekonomi neoliberalisme ada intervensi pemerintah yang bisa mengatasi sehingga suatu negara bisa keluar dari krisis ekonomi pada periode dan waktu tertentu. Teori. Faktanya, itu bukan hal yang mudah dilakukan. Ya kan? Kenapa itu bukan hal yang mudah dilakukan? Karena ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dan membuat teori tadi itu sulit diimplementasikan. Apa yang terjadi? Kamu tahu faktornya dari mana? Dari penelitian terdahulu. Penelitian menurut ini faktor yang berpengaruh adalah ABCDE. Penelitian menurut Bu Reni yang berpengaruh adalah faktor FGH. Dan kemudian kalian menimbang faktor mana yang ingin kalian ikutkan sebagai suatu landasan teori yang nantinya menghasilkan konsep-konsep penting yang nantinya itu digunakan untuk menjawab rumusan masalah. Itu intinya. Jadi, untuk mau nulis dulu, itu harus tahu masalahnya dulu. Kalau nggak tahu masalahnya, ya udahlah, cari masalah. Untuk pertama kalinya saya disuruh cari masalah. Ya, memang harus cari masalah. Itu ya, merumuskan. Ada pertanyaan? Saya tuh tanya, ada pertanyaan, karena saya mau modus buat shape. Saya tuh suka buat diagram itu pakai misalnya video ya. Tapi kalau lagi males, saya pakai Excel. Enak kalau pakai Excel. Nah, jadi merumuskan mas saya. Itu ya. Selanjutnya setelah merumuskan masalah apa? Merumuskan pertanyaan penelitian. Apalagi itu. Ya, gitu deh. Pertanyaan penelitian. Saya pakai Excel karena saya tahu kalian paling jarang menggunakan Excel. Jadi merumuskan masalah ini nanti akan menghasilkan tujuan umum. Tujuan umum itu berisi tujuan yang ingin kalian capai dengan merumuskan suatu masalah. Oke. Kemudian nanti ada tujuan khusus. Tujuan khusus ini masih dasar ya, saya belum ke teori. Tujuan khusus itu adalah tujuan-tujuan yang kalian rumuskan, tujuan-tujuan yang kalian ingin capai dengan merumuskan pertanyaan penelitian. Oke, setelah merumuskan masalah, apa yang kita lakukan? Ya, merumuskan pertanyaan penelitian. Idealnya, rumusan masalah itu tidak sama dengan rumusan pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian itu sifatnya lebih khusus. Rumusan masalah itu sifatnya lebih umum. Jadi setelah menemukan masalah, maka kalian akan mempertanyakan masalah itu. Gimana caranya tanya masalah? Ya gampang, masalahnya apa, tinggal ditambahi kata bagaimana. Jika itu adalah penelitian eksplanatif. Jadi jenis penelitian ada 4 berdasarkan tujuannya.
penelitian deskriptif, penelitian eksplanatif, ada penelitian analisis, ada penelitian prediktif. Bagaimana cara mengetahui kapan saya melakukan penelitian deskriptif, eksplanatif, analisis, atau prediktif? Ini, oke, yang belum tahu. Ada metode penelitian atau pendekatan penelitian. Oke, Kak. Atau pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian artinya bagaimana penelitian itu ingin dilakukan. Ada kualitatif, ada kuantitatif, ada campuran. Apa campuran? Campuran itu ya pakai unsur kualitatif juga kuantitatif. Saya nggak menyarankan menggunakan mix approach atau penelitian campuran karena itu agak membuat kita nggak fokus. Tapi ada paradigma yang menggunakan penelitian campuran. Anyway, deskriptif maka ini nanti sangat ditentukan. Kita akan mengetahui tujuan penelitian kita deskriptif, eksplanatif, analisis, atau prediktif berdasarkan tujuan yang ingin kita lakukan. Deskriptif berarti hanya memberikan gambaran apa adanya. Dan itu didasarkan bahwa informasi yang ingin kalian angkat sebagai fokus penelitian belum pernah diteliti sebelumnya. Itu alasan utamanya melakukan penelitian deskriptif. Kalau deskriptifnya itu menggunakan pendekatan kualitatif, maka namanya adalah kualitatif deskriptif. Deskriptif, ini rumusan masalahnya adalah menggunakan kata tanya apa. Eksplanatif itu artinya suatu penelitian atau tulisan yang berusaha menjelaskan suatu fenomena lebih dari menggambarkan fenomena itu sendiri. Sebagian besar penelitian eksplanatif ini menjelaskan antara hubungan sebab dan akibat atau disebut dengan causal relationship. Pertanyaan untuk rumusan masalahnya adalah mengapa. Ini saya nggak ngarang ya, ini berdasarkan buku Huse dan Huse, suami istri kayaknya. Tahun 2012. Huse tentang metode penelitian bisnis dan metode penelitian riset. Ya, metode melakukan riset. Huse. Analisis ini menggunakan kata bagaimana. Dan analisis ini melakukan lebih dari apa yang dilakukan eksplanatif. Kalau eksplanatif kan hanya mencari hubungan kausalnya saja, sebab dan akibat. Kalau analisis lebih dari itu. Dia itu menjelaskan dengan menggunakan tool analisis. Apa tool analisisnya? Nah, perangkat analisis loh ya. Apa perangkat analisisnya? Tool ini harus pakai tool analisis, harus ada toolnya. Nah, tool analisis ini dapat dari mana? Ya dari baca, mulai dari handbook, textbook, dan kalau bisa mengenali tool analisis pada suatu jurnal, itu malah lebih bagus lagi. Karena di jurnal biasanya menggunakan satu tool analisis. Jadi kalau kalian membaca 10 jurnal dengan tool analisis berbeda, otomatis kalian mendapatkan 10 pilihan tool analisis yang bisa kalian pilih-pilih. Dipilih, gitu ya. Dan pertanyaannya adalah bagaimana yang analisis. Prediktif ini adalah suatu penelitian yang nantinya akan digunakan untuk memprediksi suatu hal atau merumuskan sesuatu yang cenderung akan terjadi di masa depan. Pertanyaan penelitian, rumusan masalah untuk penelitian prediktif menggunakan kata sejauh mana. Saya dulu waktu semester 1, saya sudah menentukan, saya membuat kesalahan. Tapi pada waktu itu tidak ada yang memberitahu kesalahannya di mana. Saya membuat kesalahan.
saya menyusun penulisan skripsi saya itu kualitatif analisis. Karena itu adalah levelnya S1. Levelnya S1 itu ada di eksplanatif, analisis, sama prediktif. Ya, saya menggunakan dan menentukan metode penelitian saya itu kualitatif. Kualitatif apa? Analisis. Dan kata tanya yang saya gunakan untuk rumus masalah itu sejauh mana? Itu salah. Seharusnya kalau saya sudah menentukan metode penelitiannya adalah kualitatif analisis, maka idealnya saya menggunakan kata bagaimana, bukan sejauh mana. Sejauh mana itu kan kayak memprediksi ya enggak sih? Menurut saya sih gitu. Nah, kalau karena saya menggunakan kata bagaimana, maka tool analisisnya macam-macam. Ada level analisis individu, kalau di hubungan internasional, di mana saya S1 dulu lulus, ada level analisis individu, level analisis negara, level analisis sistem, level analisis makro, level analisis meso, level analisis mikro. Itu yang ideal. Ada lagi level analisis, ada psikoanalisis, ada behavioral analisis, ada interpretatif analisis, ada analisis naratif, ada macam-macam. Itu yang kualitatif. Kalau yang kuantitatif, itu ada analisis regresi linear, ada analisis regresi berganda, ada analisis regresi linear atau berganda menggunakan LISREL, menggunakan Smart PLS, ada standard equation, structural equation method atau SEM. Itu metode persamaan struktural. Ada yang seperti itu kuantitatif. Kalau kualitatif ini range analisisnya sangat banyak sekali, bermacam-macam. Dan itu pada setiap disiplin ilmu sangat berbeda. Tapi pada satu disiplin ilmu perbedaannya tidak terlalu mencolok. Perbedaannya beda-beda tipis lah ya, bahasa milenialnya kita beda-beda dikit lah, beda-beda tipis gitu ya. Kalau tool analisisnya kuantitatif, ada regresi linear, ada regresi berganda. Saya tulis saja ya. Regresi linear. Regresi linear sederhana. Ada regresi linear berganda. Dan ada macam-macam ya, ada scatter plot, ada analisis heteroskedastisitas, apa itu? Dan ada pertanyaan mendasar ya, kayak kalau saya mau skripsi, mau cepat lulus, enaknya pakai kualitatif atau kuantitatif? Jawaban subjektif saya adalah kuantitatif. Kenapa saya ngomong subjektif? Karena mungkin akan ada dosen yang sangat tidak setuju dengan jawaban saya, dan anggap saja itu hal yang biasa saja. Biasa kali ya kalau nggak setuju. Kalau nggak biasa, mending sekolah lagi saja, iya nggak? Yap, gitu. Ini adalah range tool analisisnya. Lemot banget. Kualitatif. Kalau range tool analisisnya kuantitatif, itu ada level analisis individu. Ini yang ikut mata kuliah kebijakan politik internasional. Negara. Oh, bukan negara, domestik ya. Negara atau domestik, level analisis sistem, level analisis makro,
level analysis. So, level analysis. Dalam setiap disiplin ilmu, analisisnya akan berbeda. Misalnya antara pendidikan dan hubungan internasional. Ini adalah level analisisnya dalam hubungan internasional. Gimana cara mengetahui level analisis yang bisa digunakan dalam misalnya disiplin ilmu pendidikan? Ada banyak ya, ada cukup banyak. Cuma saya nggak tahu mana persisnya, kayak metode ya, metode yang saya tahu. Kalau ada metode pasti dikenalkan analisisnya, kayak metode pembelajaran inklusif, metode pembelajaran interaktif, metode pembelajaran apa lagi ya? Ya kalau pendidikan ya, gitu. Oke, anyway, kembali lagi ke sini. Jadi setelah merumuskan masalah, kalian akan menghasilkan suatu pertanyaan akan masalah. Pertanyaan yang umum disebut apa yang kita sebut sebagai research question. Bukan. Pertanyaan penelitian itu bahasa Inggrisnya research question RQ. Jadi kalau pakai ini RQ, research question. Pertanyaan penelitian itu research question. Kalau rumusan masalah itu problem question. Ya Allah, lemot banget. Coba selagi saya mencoba bersabar dengan laptop saya. Coba kalian pikirkan dulu lah tentang rumusan masalahnya. Oh my god, lama banget. Jadi nanti dalam jurnal yang paling penting adalah menemukan di mana kalimat yang mengandung rumusan masalah dan di mana kalimat yang mengandung pertanyaan penelitian. Ya Allah, benar banget. Ini kalau udah mau ganti laptop kayaknya udah percuma deh. Ini apa yang bikin lemot? Saya kira yang matikan dulu. Yang bikin lemot itu Windows Explorer-nya ternyata. Kalau laptop kalian lemot itu harus lihat Windows Explorer-nya. Udah mendingan. Oke. Allah. Ya, research question. Jadi kalau di jurnal itu yang paling penting adalah research question-nya, dan nanti kalian bisa langsung melihat bagian hasil dan pembahasan apakah sudah menjawab problem question sama research question. Kalau belum menjawab, berarti jurnalnya belum cukup ideal. Bahasa jahatnya adalah tidak terlalu bagus jurnalnya. Atau nanti kalau kalian tidak paham, biasanya di jurnal itu ada alamat autornya berdasarkan email. Kalian hubungi saja lewat email. Ini adalah hal yang menghubungi autor lewat email itu adalah sesuatu hal yang sangat membantu, tapi sangat jarang kalian lakukan. Karena apa? Belum dapat hidayah biasanya. Oke. Itu tujuan umum dan tujuan khusus. Nah, kalau sudah merumuskan pertanyaan penelitian, biasanya kalian sudah bisa menemukan gambaran susunan judulnya untuk sementara, untuk saat ini maksudnya. Judul. Jadi judul itu berisi ya banget. Judul itu berisi intisari dari pertanyaan penelitian. Idealnya, ini yang nggak ditulis di mana-mana ya. Idealnya itu judul,
berisi. Kalau penelitiannya kuantitatif, maka judulnya itu berisi, ya Allah, nama umum banget. Kalau kualitatif dulu ya, kualitatif judulnya itu berisi unit analisis plus unit eksplanasi. Apa itu unit analisis? Apa itu unit eksplanasi? Kalau judul kuantitatif itu berisi hubungan plus kata hubungan. Allah, lemah banget, ya Allah. Kalau kuantitatif itu berisi variabel bebas terhadap variabel terikat. Apa itu unit analisis? Unit analisis adalah konsep yang akan dan ingin kalian jelaskan. Unit eksplanasi adalah konsep yang akan menjelaskan unit analisis, atau unit eksplanasi adalah penjelas unit analisis. Itu adalah komposisi judul. Kalian ya dari sini nanti kalian bisa tahu cara menggambar kerangka penelitian yang ideal kalau nggak punya Microsoft Visio. Saya biasanya pakai Visio. Beberapa mahasiswa saya sudah terbiasa pakai Canva, jadi gambar lewat HP, pakai Canva, ada di Play Store. Kalau agak lebih bagus lagi, itu pakai iDraw, ada selain ada iDraw, ada infografik itu di iOS. Tapi saya lebih suka pakai Excel. Kenapa? Nggak tahu, suka aja. Karena kalau di Excel itu, saya bisa gini nih. Itu ya. Ada pertanyaan sambil saya coba kasih tahu kalian. Kalau di Excel itu bisa ini loh. Kelihatan kan titiknya? Titik nyambung ke titik. Lagi. Titik menyambung ke titik ini. Ini karena laptopnya lembut aja ya. Umum. Sambungin aja ke titik satunya. Dan misalnya kalau dari sini kalian bisa ini di jambu putih dulu semuanya. Jadi bagus kayak gini kan? Daripada pakai yang MS Word, terus kemudian tinggal kalian snipping tools, gunakan snipping tools buat bisa memfoto diagram-diagram ini. Gunakan snipping tool ya. Ada kok di Windows. Kalau di Mac itu pakai Shift Control 3. Itu ya. Ini adalah yang paling penting. Jadi ketika kalian ingin menulis suatu artikel tentang apapun itu, yang harus kalian siapkan adalah identifikasi masalah. Identifikasi dulu lah masalahnya. Kalau nggak mengidentifikasi masalah, langsung merumuskan judul begitu saja, ya kalau mahasiswanya pintar ya, kalau atau sudah berpengalaman, nggak pintar sih, kalau sudah berpengalaman menulis, berpengalaman punya banyak masalah, ditanya kenapa kamu pilih judul itu? Karena ada gini gitu kan. Tapi untuk mahasiswa yang tidak terlalu berpengalaman, kadang sudah punya judul ditanya masalahnya apa, kenapa kamu milih judul ini, terus dia nggak bisa jawab. Idealnya adalah karena ada masalah, Pak. Dari mana masalah itu? Ada kesenjangan teori dan praktik. Teorinya itu gini-gini. Teori adalah kondisi ideal terhadap sesuatu atau hipotesis. Hipotesis itu asumsi, ya. Asumsi yang ingin dibuktikan. Teori adalah asumsi yang sudah terbukti pada situasi dan kondisi tertentu. Kalau hukum, asumsi yang terbukti dimanapun dan itu menjadi penerimaan umum oleh banyak orang, itu disebut hukum. Misalnya teori gravitasi.
Dulu itu kan ada teori, semua yang dilemparkan ke atas selalu jatuh ke bawah. Nah, ini diuji dimanapun di seluruh dunia, ternyata sama, semua yang dilempar ke atas atau semua yang dilempar ke atas akan jatuh ke bawah. Itu menjadi hukum karena sudah pasti benar. Kecuali balon yang dilemparkan ke atas nggak bisa jatuh ke bawah ya. Karena apa? Karena di dalamnya ada hidrogen yang mana masanya hidrogen itu lebih ringan daripada massa yang bisa ditarik bumi ke bawah. Hidrogen tidak bisa. Tapi bagaimana dengan pesawat? Semua yang ada di atas ternyata tidak langsung turun. Ya karena pesawat ada engine-nya yang memungkinkan dia bisa terbang. Nah, itu adalah urgensi kenapa kalian memilih suatu masalah. Nah, itu adalah inti yang ini semua. 5 kotak hitam ini adalah yang harus ada di bagian paling penting awal tulisan, yaitu pendahuluan. Dan bagian ini, saya kasih warna apa ya? Ini ya. Ini sudah warna kuning. Orangnya aja dah. Walau, salah. Ini. Warna oranye ini adalah hal yang harus ada dalam bagian metodologi dalam suatu jurnal, artikel maupun skripsi. Oke. Oh, ada lagi. Ada bagian tulisan, nanti saya jelaskan. Nah, tulisan jurnal itu terdiri atas judul seperti biasa, dan ketentuan dari judul tidak boleh lebih dari 22 kata. Itu yang kebanyakan ada di rumah jurnal dan di universitas. Tapi ada universitas tertentu yang memiliki pedoman di mana judulnya itu tidak boleh lebih dari 12 kata. Atau malah 20 kata, atau 18 kata, atau 14 kata. Rentang jumlah katanya ada pada 14, 20, dan 22. Oke, ini saya record enggak? Saya record ya? Oh ya, saya record. Oke, bagian tulisan dalam jurnal itu terdiri atas judul, identitas, saya skip ya, abstrak bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia, pendahuluan, metodologi, atau idealnya kadang disebut dengan metode saja. Terus ada hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan pada beberapa jurnal disebut dengan diskusi. Atau bahkan dalam kondisi tertentu ada yang namanya diskusi saja. Bagian ketiga adalah kesimpulan. Bagian keempat adalah referen. Saya tulis ya ketentuan di sampingnya. Judul idealnya itu tidak boleh lebih dari 22 kata. Abstrak idealnya tidak boleh lebih 300 kata, tapi ada yang rentangnya itu antara 250 sampai 300, bahkan ada yang 200 kata. Pendahuluan tidak ada batasnya sih, cuma seluruh isi dari suatu jurnal, judul sampai referensi itu tidak boleh lebih dari 15 halaman. Idealnya judul sampai kesimpulan itu 13 halaman. Metodologi jangan terlalu singkat, juga jangan terlalu banyak. Yang penting apa yang saya blok oranye ini semuanya terwakili dalam suatu paragraf yang menjelaskan metodologi. Jadi kalau mau nge-review, pastikan metodologinya jelas, pendekatan yang digunakan jelas, konsep yang akan digunakan jelas. Untuk mereview pendahuluan, maka akan ada kriteria minimumnya ya. Dan kriteria minimum itu akan kita temukan dalam template jurnal. Hasil dan pembahasan jangan sampai lebih sedikit daripada pendahuluan. Aneh dong. Aneh banget. Pendahuluan harus lebih sedikit dari hasil dan pembahasan atau diskusi. Kesimpulan, ini tidak hanya menjelaskan
merumuskan dan menjawab rumusan masalah, tapi mengulang temuan hasil penelitian dan mengkaitkan dengan literatur terkini serta problem terkini serta menjawab mengapa hasil penelitian itu bisa bermanfaat untuk manfaat teoritis maupun manfaat praktis. Manfaat teoritis itu bermanfaat dalam memberikan wawasan tentang implementasi sesuatu lebih mendalam dan lebih rinci, misalnya, atau lebih luas, misalnya. Dan manfaat praktisnya adalah, implementasi itu manfaat praktis, manfaat teoritis ini pengembangan ilmu. Jadi harus bagaimana caranya diolah agar hasil penelitian itu menjawab dan memberikan manfaat teoritis atau manfaat praktis yang kalau di skripsi itu ada di bab 1, yang kalau di jurnal itu ada di pendahuluan. Dan referensi idealnya menggunakan Mendeley atau Zotero. Tergantung mau ditulis menggunakan style apa, gaya penulisan seperti apa. Gaya penulisan dalam sosial humaniora, ilmu sosial dan ilmu politik itu kebanyakan menggunakan APA. Dalam berbagai penelitian yang didanai oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dia pakai Harvard. Di Universitas Erlangga itu pakai Harvard, di UGM tidak menentukan, yang penting konsisten. Di universitas tempat saya mengajar itu menggunakan APA, American Psychological. Iya, Kak. Iya, makasih. Ya, gitu. Kita save dulu. Mungkin kalian akan membutuhkan ini. Kita save dulu sementara kalian loading, mendengarkan penjelasan saya. Mungkin terlalu cepat. Saya save dulu. Ada pertanyaan? Yang memiliki tugas memiliki tugas untuk mereview jurnal, saya kira itu yang harus dilakukan. Nggak bisa saya sih, lemot banget laptop saya. Ini yang membuat saya itu ingin ganti laptop. Meskipun mau ganti dengan uang sendiri, itu harus minta itu sama suami. Allahu Akbar, lemot banget guys. Allahu Akbar, lemot banget. Oke. Beri saya waktu 3 menit. Ada berapa mahasiswa nih yang nggak banyak? Oke, lanjut. Ini adalah template. Nah, dalam template ini disarankan tidak lebih dari 12 kata. Biasanya ada informasi yang bermanfaat seperti ini yang menjadi batasan judul kita. Apakah judul skripsi harus ditulis semuanya ke dalam jurnal, Bu? Kalau misalnya mau dipublikasikan. Enggak, bisa disesuaikan lagi agar memenuhi template jurnalnya. Autor lewat ya. Nih, penting ini. Jumlah kata minimal untuk seluruh jurnal itu 2.500 sampai 4.000 kata. Kurang lebih 14 halaman. Mana yang lebih dulu tercapai? Jadi kalau udah 4.000 halaman sebelum 14 halaman, 4.000 kata tercapai dulu sebelum 14 halaman, sudah berhenti menulis. Kalau kelebihan berarti ada beberapa hal yang harus disesuaikan kembali atau bahasa kerennya adalah dirampingkan kembali. Tapi kalau belum mencapai 4.000 kata, tapi sudah mencapai 14 halaman, berdasarkan dari kata yang diketik loh ya. Jangan-jangan tidak ada katanya, sudah sampai 14 halaman aja dulu ya. Kan bisa kan pakai MS Word gitu. Ya, gitulah ya. Nah, ini abstraknya. Ini berisi pedoman. Ya. Abstrak yang ditulis ada dua bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Tipe huruf yang digunakan adalah ini, dan penulisan untuk kata asing dimiringkan, seperti kata gadget, online, offline, rapid, test, post test, strategi,
bukannya semua kata loh ya dalam bahasa Inggris harus dimiripkan. Terus titik ini ya, yang mahasiswa saya itu sekali buat kesalahan. Titik itu seperti ini, bukan spasi dulu di akhir kata, kemudian ada titiknya. Itu salah. Jadi yang benar adalah kata langsung titik, nggak usah spasi. Izinkan saya nge-save ini dulu. Ya, bisa saya tutup dan bisa mempercepat dapur pada komputer saya. Saya kalau pakai Mac kalau pakai Mac saya itu kayaknya nggak semuanya disimpan di Mac. Saya tutup, nanti saya buka lagi. Nanti saya kirim ya, kalau kalian memberikan saya email pada link registrasi link sertifikat pada Google Form. Oh, banget. Ya, ini adalah indikatornya. Ini harus dibaca dulu. Nanti saya beri checklistnya ya. Ini sudah ditentukan 150 sampai 200 kata. Dan abstrak harus padat. Padat artinya buat yang review jurnal, kalau menurut kalian itu kayak terlalu banyak basa-basi, langsung coret saja. Coret saja dengan menggunakan fungsi review di Microsoft Office. Fungsi review itu ini. Review. Ini track changes. Dan kalau udah track changes, apapun yang kalian tambahkan di situ akan langsung ada tandanya dan itu memberikan opsi bagi autornya untuk apakah menerima saran reviewer atau enggak. Dan ini harus berisi signifikansi atau urgensi dari isu yang dibahas. Dan abstrak harus menjelaskan pendahuluan secara singkat terkait dengan rumusan masalah. Jadi kayak apa yang ingin diteliti. Itu loh, itu harus ada. Tujuan dan penulisan. Kalau bisa, rumusan masalah tujuan dari penulisan naskah ini gabung dalam satu kalimat. Nanti akan ada contohnya ya. Kemudian juga memuat metodologi. Metodologi ini berarti metodologi itu selain menyebutkan pendekatan apa yang digunakan, misalnya penelitian kualitatif. Kualitatif apa nih? Deskriptif, eksplanatif, analisis, atau prediktif. Kalau prediktif itu pasti harus kuanti ya, nggak bisa analisis, nggak bisa penelitian kualitatif terus prediktif. Bisa sih kalau misalnya itu adalah pengembangan dari suatu riset, skripsi, atau penelitian kuantitatif yang kemudian harus dimaknai secara kualitatif. Jadi kadang ya, suatu penelitian kuantitatif itu bisa menghasilkan dua jurnal, jurnal kuantitatif dan jurnal kualitatif. Jurnal kualitatif itu berarti kuantitatif plus memaknai hasil dari penelitian secara kualitatif. Dan yang paling penting harus ada ringkasan dari hasil temuan. Kalau saya nge-review tulisan jurnal yang saya ditunjuk sebagai reviewernya, maka pasti akan saya cari dulu ringkasan dari hasil temuan. Kalau nggak ada, ya udah saya komentari menggunakan fitur new comment. Nanti di sebelah kanan ada komentarnya. Tuh ya. Nah, ini bagian yang saya garis bawahi. Itu adalah bagian yang harus ada. Aduh. Kok harus pakai Core i7 ini. Core i7 itu laptopnya nggak murah sih, yang bekas generasi kelima ya.
skor apa generasi kelima gitu. Ini punya saya Pak, I3. Nggak kelihatan ya kalian. Saya sambil agak gergetan gemes gitu. Kalau udah lemot kayak gini tuh gemes banget. Ya, dalam pendahuluan, ini adalah checklistnya yang saya garis bawahi. Harus menjelaskan isu. Kalau isu dan perkembangan terkini, isu terkini atau perkembangan keilmuan yang akan diteliti itu belum ada, tadi harus dikasih tanda silang atau beri kalian komentar belum memenuhi standar minimal pendahuluan yang diperlukan, yakni belum menjelaskan isu atau perkembangan terkini yang akan dibahas dalam manuskrip misalnya ya, atau naskah. Nah, latar belakang harus ringkas, ilmiah, dan kohesif. Nah, kalau kita menambahkan sesuatu sementara fungsi track changes-nya ini masih aktif, itu akan ada tanda merah seperti ini. Itu penting buat reviewer ya. Ada banyak metode sih untuk mereview, menggunakan new comment atau pakai track changes atau mengorek-ngoreknya menggunakan pen tablet itu bisa. Terus kemudian harus kalian teliti apakah alurnya udah logis atau rasional. Tandai bagian mana yang nggak rasional dan bagian mana yang nggak logis. Apa ciri-ciri dari yang nggak rasional atau nggak logis? Ciri-cirinya adalah kalau kalian baca, kalimatnya tuh nggak nyambung atau membuat kalian bingung. Itu artinya belum logis dan belum rasional. Jelas nggak suara saya? Berapa ya partisipannya? Jelas, Bu. Jelas ya? Oke lah. Itu siapa Jelas, tadi? Miss. Oke. Lanjut. Dan bagian pendahuluan itu harus memuat kajian literatur dan riset terdahulu mengenai isu yang dibahas dalam tulisan dan menjelaskan solusi yang ditawarkan oleh penelitian terdahulu. Jadi kalau kalian menulis skripsi, maka yang harus ada dalam bagian penelitian terdahulu adalah menyebutkan apa isu yang dibahas dalam penelitian terdahulu tersebut dan solusi apa yang ditawarkan melalui salah satu penelitian terdahulu tersebut. Tuh ya, itu yang harus ada. Ini tentang menulis secara ilmiah ya. Terus yang penting kalian ambil juga dalam penelitian terdahulu yang nanti kita akan cari pada jurnal yang saya jadikan bahasan hari ini itu adalah batasan-batasan yang ada dalam penelitian terdahulu atau literatur sebelumnya. Kita berbicara tentang solusi atau outcome atau luaran yang hendak dicapai dari pembatasan dari penelitian terdahulu. Serta paling penting ini ya, jadi setelah kalian melakukan review penelitian terdahulu dengan membaca jurnal yang fokus penelitiannya sama, variabelnya sama, konsep yang digunakan itu sama atau mirip, atau metode analisis ya, berarti tool analisisnya itu sama dengan yang akan kalian gunakan, maka kalian harus menyebutkan keunggulan ilmiah dari penelitian terdahulu tersebut atau literatur yang kalian gunakan untuk membangun teori. Kayak gini loh. Dalam kebijakan politik internasional, maka literatur, misalnya analisis yang saya gunakan adalah sistem level analisis individu. Literatur yang penting terkait analisis level analisis individu ini adalah yang tertuang dalam buku saya itu saya sebut Gerald Post tahun 1980, Margaret Herman tahun 1980 dan 81. David Winter tahun 1980-an juga. Dan itu para pemikir pentingnya yang menggunakan metode yang sama yang kita gunakan dalam penelitian skripsi ataupun penelitian yang menghasilkan jurnal.
yang cukup populer itu harus disebutkan dalam bagian pendahuluan, dan itu harus juga dalam skripsi dituliskan dalam penelitian terdahulu. Jadi kita melakukan penelitian terdahulu, jurnal mana yang sudah kita teliti, dan bagaimana penelitian terdahulu ini membantu kalian untuk merumuskan landasan teori dan landasan konseptual. Itu berisi pakar-pakar penting yang analisisnya sama dengan yang akan kita gunakan. Itu harus ada. Kebanyakan di mahasiswa bimbingan saya, yang saya bimbing pada periode tahun ini, itu belum memuat seperti itu, dan saya paksa harus dimuat. Karena apa? Itu standar minimalnya, dan harus ada. Karena apa? Agar mereka bisa menemukan jawaban ketika ditanya oleh penguji, bagaimana penelitian terdahulu yang kamu gunakan bisa membantumu menyelesaikan skripsi dan menemukan jawaban dari rumusan masalah. Kalau itu sudah dituliskan, dan ketika sidang seminar proposal, ada penguji yang bertanya demikian, maka kalian bisa menyebutkan, terima kasih atas pertanyaannya, jawabannya telah saya muat pada bagian akhir dari penelitian terdahulu yang berisi ringkasan mengapa penelitian terdahulu ini saya pilih, saya gunakan, bermanfaat untuk penulisan jurnal atau penelitian atau skripsi yang saat ini sedang saya lakukan. Pada halaman ini sebanyak berapa paragraf, isinya seperti ini. Nah, kalau kayak gitu kan penguji yang bertanya tuh puas, oh pinter banget nih mahasiswa. Oke, dia tahu apa yang dia tulis dan dia tahu mengapa dia menulis itu. Itu penting. Dan ya, kita lewati dulu. Kalau APA itu penulisannya pakai ini ya. Ini nggak otomatis ini. Ini nggak otomatis ini, otomatis menggunakan Zotero atau Mendeley tertulisnya nggak seperti ini. Tapi, nah ini ada tulisan. Sangat disarankan menggunakan manajer referensi seperti Mendeley, Zotero, dan EndNote. Jadi buat yang akan mereview jurnal, itu kalian kalau punya laptop, install Zotero atau Mendeley, mana saja, sama. Install Zotero atau Mendeley. Jangan EndNote. EndNote itu agak susah. Levelnya beda lah, levelnya S2 atau S3 EndNote itu. Terus metode pengumpulan data merupakan pilihan opsional artikel penelitian orisinal dari artikel penelitian yang orisinil. Metode harus tulis secara deskriptif. Deskriptif ini apa adanya metode yang digunakan. Gambaran bagaimana penelitian atau skripsi itu harus ditulis, dilakukan. Istilahnya ya, nama lain dari metode itu adalah cara-cara yang dilakukan untuk mendapatkan hasil penelitian. Itu harus lengkap. Jadi harus memuat seperti yang sudah saya beri tanda oranye itu tadi ya. Nanti saya kirimkan lewat email. Hasil dan pembahasan. Nih. Sebaiknya merangkum argumen yang bersumber dari penemuan saintifik dibandingkan hanya memaparkan data secara detail. Ini yang harus ada ya. Jadi hasil dan pembahasan harus memuat ini. Argumennya harus berdasarkan penelitian dan kajian literatur yang digunakan. Dan oh ya, buat reviewer sebagai tugas pada mata kuliah kebijakan politik internasional, kalau kalian bisa tugasnya adalah selain review juga coba lengkapi kekurangan yang ada di jurnal yang sudah kalian pilih. Ya, gimana cara melengkapinya? Ya harus dilengkapi seideal kalian mungkin. Kalau kalian belum dapat pengetahuan ya kalian cari di internet. Jadi istilahnya menemukan kekurangan, kemudian membuat
kekurangan itu dilengkapi atau lengkapi kekurangan itu, kekurangan yang ada di jurnal kalian review, yang kalian review. Jadi saya nggak menyuruh kalian untuk membuat tugas jurnal lagi. Saya menyuruh kalian selama 1 semester ini untuk menemukan kekurangan jurnal yang sudah kalian pilih dan melengkapinya. Ditambahi dengan argumentasi kalian. Gitu kan. Itu aja. Itu ya, terus kesimpulan yang paling penting harus mengandung narasi yang menjawab tujuan dari penulisan naskah atau artikel. Nah, di pendahuluan kebanyakan dalam jurnal yang akan kalian review belum memuat tujuan. Jadi kalian harus melengkapi dengan tujuan minimal yang perlu dituliskan dalam jurnal tersebut dan nanti mencari di bagian kesimpulan, apakah di bagian kesimpulan sudah menjawab tujuan dari penulisannya. Nih, yang tidak boleh ada dalam kesimpulan adalah mengulang isi abstrak atau hanya menjelaskan mengenai hasil dari penelitian. Jadi nggak cukup dijelaskan. Sebaliknya harus menjelaskan aplikasi atau saran dari penelitian dalam tulisan kalian yang bermanfaat untuk penelitian berikutnya. Itu sih adalah sekarang itu adalah tentang mempelajari template jurnal yang harus ada ketika kalian mereview suatu jurnal. Idealnya seperti itu. Sekarang kita akan mereview salah satu jurnal yang menurut saya itu cukup bagus. Berat. Itu ada di sekaligus ini. Tidak ada mahasiswa bimbingan saya yang hadir sih. Mana ya? Ya Allah, ini penting ya. Mana ya? Nah, sambil kalian loading. Iya. Mana ya? Oh ini. Mana sih anak? Nah, ini adalah jurnal cukup ideal milik seseorang yang dibantu oleh seseorang yang saya kenal. Misalnya cukup bagus. Nah ini abstraknya. Kita cari yang bahasa Indonesia aja. Nah, jika ada suatu jurnal, hal yang paling pertama adalah kalian lihat. Ini adalah unit analisisnya. Jadi dia ingin menjelaskan dalam jurnal ini berisi tentang advokasi kebijakan. Artinya unit analisisnya adalah advokasi kebijakan. Yang akan dijelaskan dalam tulisan jurnal adalah advokasi kebijakannya. Unit eksplanasinya adalah apa yang bisa menjelaskan advokasi kebijakan ini.
nggak ada di judul, tapi akan ada di abstrak. Abstrak juga idealnya harus memuat unit analisis dan unit eksplanasi. Kita lihat. Dia pakai apa ini? Liberalisme. Ini konsep. Berarti dia pakai liberalisme. Ini berarti unit eksplanasi atau kerangka teori yang akan dijelaskan dalam jurnal ini. Jadi liberalisme ini berarti kerangka teori. Nah, ini adalah pakarnya. Dalam tulisan pakar ini nanti akan ada teori. Nah, ada peran kuat negara federal. Berarti ini adalah unit eksplanasinya. Peran kuat negara ideal ditambah liberalisme untuk sementara ini adalah menjadi unit eksplanasi yang menjelaskan advokasi kebijakan. Nah, ini adalah fokus penelitiannya. Implementasi Smart City. Fokus penelitiannya juga pada advokasi kebijakan. Ini adalah unit analisisnya, ya. Nah, penelitiannya menggunakan metode studi pustaka, library research namanya. Jadi dia menggunakan library research. Apa itu library research? Mengumpulkan data yang berisi data sekunder yang berisi dari berita, laporan, dokumen penting lainnya diolah secara kualitatif untuk menghasilkan penjelasan-penjelasan. Nah, ini adalah hasil penelitian. Ini adalah hasil penelitian. Jadi dia ada konsep yang akan dijelaskan, advokasi kebijakan namanya, atau unit analisisnya. Ada konsep yang menjelaskan unit analisis, yakni peran kuat negara federal dan liberalisme. Terus hasilnya, loh, berarti ada konsep yang akan dijelaskan lainnya untuk menjelaskan analisis tadi terdiri atas ini. Smart LBG, Smart Living, Smart Brand Living, L, Living, B, Branding, E, Environment, G, Government. Jadi ini ideal. Ini ideal. Ini adalah abstrak yang ideal. Berapa kata ini saya nggak tahu. Ya, saya nggak tahu ini berapa kata. Dan kata kunci. Kata kunci ini maksimal ada 5 kata kunci. Ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seharusnya 5 ya. Dan disusun secara alfabetis. A, D, K, seharusnya S, kemudian T. Dan kata kunci ini akan membantu. Kata kunci menurut saya ini penting dirumuskan terlebih dahulu kalau sudah menemukan judul. Karena itu akan membantu menyusun pendahuluan. Mana ya komennya? Komen. Rusak ini nanti kalau pakainya. Ya, kata kunci harus dirumuskan dulu setelah merumuskan judul. Karena itu kata kunci itu harus ada semuanya dalam pendahuluan. Kata kunci itu adalah unit eksplanasinya, ya. Lanjut, ini bagian pendahuluan. Pendahuluan. Oke. Jadi dia menjelaskan pada paragraf ini. Pada paragraf ini dia menjelaskan perkembangan isu.
Nah, kan jelas tuh. Berkas hal politik, keamanan. Ada referensinya. Nah, ini dia menggunakan Mendeley. Bentuknya seperti ini otomatis. Harus globalisasi. Jadi di sini, paragraf ini disuruh di sini berisi tentang perkembangan isu. Dia ngomong sampai berapa? Oh, di sini dia sudah ngomong unit eksplanasinya, diplomasi. Karena nanti di dalam advokasi kebijakan itu ada yang namanya para diplomasi. Makanya dia menyebutkan unit eksplanasinya diplomasi di bagian pendahuluan. Diplomasi. Oke, subnational government ini adalah jadi dalam suatu jurnal yang perlu kalian lihat adalah dalam pendahuluan tuh konsep-konsepnya yang terkait dengan judulnya atau konsep yang mudah kalian identifikasi atau kenali dari judulnya apa saja, diplomasi, subnational government. Jadi ini dibaca kalimat awalnya saja yang dibaca, kerjasama ini berarti dibaca. Nah, ini sudah masuk ke teorinya, konsep kerjasama dua kota. Oh, ini sudah masuk ke penelitian terdahulu. Bagus nih. Konsep kerjasama dua kota juga pernah diteliti. Siapa saja mereka? Dia nggak ngomong. Dia ngomong ini penulisnya. Kemudian cerita bahwa polisi transfer tidak dibahas sama sekali dalam salah satu unit analisis penelitian ini. Sehingga ini dapat menjadi salah satu argumentasi untuk upaya signifikan pemerintah Kota Bandung mengimplementasikan kerjasama Smart City. Pendekatan, transfer, dan difusi. Jadi ini karena jurnalnya sudah agak padat ya, jadi kita mudah sekali mengidentifikasi unit analisisnya, unit eksplanasinya hanya dengan menemukannya di kalimat pertamanya. Ini masih memuat tentang penelitian terdahulu. Penulis berkomentar, autornya berkomentar bahwa sudah banyak penelitian tentang kerjasama smart city. Siapa saja? Ini. Jadi hasil dari penelitian terdahulu harus berisi sebanyak kalimat ini. Rahma Denita, Andri Bowo, Nur Salim. Ini adalah hasil dari penelitian terdahulu. Oh, dia ngomong, pendekatan advokasi kebijakan belum banyak digunakan oleh pemerintah daerah. Ini adalah alasan dia melakukan penelitian. Nanti dia akan bahas tentang transfer kebijakan, kebijakan difusi. Proses transfer kebijakan. Terus dia mempelajarinya lewat mana? Lewat KSP. Nah, ini saya paling suka jurnal ini karena metode penelitiannya jelas sekali. Jadi dia metode penelitian bisa sampai beberapa paragraf dan itu menurut saya sangat ideal. Dari sini kita akan tahu bagaimana dia melakukan penelitian sehingga menghasilkan hasil penelitian yang ditulis seperti jurnal ini. Dimulai dengan intisari pendekatan liberalisme yang tidak membatasi adanya aktor lain. Tuh. Terus dia cerita konsepnya. Jadi ini konsep yang akan dia ceritakan di jurnal ini. Menjalankan wewenang. Melaksanakan fungsi urusan dalam negeri yang diizinkan dalam tanda kutip oleh regulasi disebut dengan paralel diplomasi. Jadi dia akan menggunakan paralel diplomasi untuk menjelaskan advokasi kebijakan yang ada di judulnya tadi itu. Nah, ini dia menunjukkan pada misi yang akan dilaksanakan. Ini yang idealnya harus muncul dalam penelitian terdahulu kalau kalian menggunakan jurnal ini sebagai penelitian terdahulu. Misalnya, policy transfer sama policy division. Ini adalah unit eksplanasinya. Apa itu metode policy transfer? Ya ini, dia jelaskan kemudian di metodologi. Ideal sekali ini. Dalam pembahasan tuh kan dia bahas tentang policy transfer. Jadi policy transfer ini, policy diffusion,
policy transfer dan policy diffusion itu yang akan menjelaskan proses advokasi kebijakan. Sehingga dalam hasil dan pembahasan ada unit eksplanasi ini. Ya udah itu aja yang dibaca. Cuma itu aja. Detailnya apa baca saja nanti kalau kalian akan membutuhkan penjelasan lebih lanjut tentang policy transfer sama policy diffusion. Artinya cukup kalian tahu bahwa policy transfer sama policy diffusion itu digunakan untuk menjelaskan advokasi kebijakan sesuai dengan hasil penelitian milik author ini pada jurnal ini. Itu saja. Bukan? Itu aja. Itu yang harus muncul pada pendahuluan kalau kalian menulis jurnal dan menggunakan tulisan yang ini sebagai penelitian terdahulu. Atau itu yang harus muncul pada bab 2 pada penulisan skripsi landasan konseptual kalau kalian menggunakan jurnal ini sebagai penelitian terdahulu. Sekarang kita lihat kesimpulannya. Udah itu aja. Ini bagus nih. Ideal sekali jurnal ada kayak gitunya. Ini yang ada di abstrak tadi. Kemudian dari proses advokasi kebijakan itu menghasilkan peta penjelasan program Smart BLEG, Environment sampai ke Smart Government. Nah, ini simpulannya. Oke, simpulannya satu paragraf. Kalau di mahasiswa skripsi saya itu simpulan paling nggak minimal 500 sampai 1000 kata. 500 sampai 750 kata lah. Jadi ya kaitkan. Kerjasama itu, cara bacanya, kerjasama itu dapat dikenali dalam kemitraan dalam ini. Ini cara bacanya. Yang mana transfer dan difusi kebijakan memainkan proses penting dalam mewujudkan implementasi kerjasama ini. Proses ini tunjukkan gimana proses itu yang dibuktikan dengan adanya dua subnational government yang bekerja sama. Lewat apa? Lewat knowledge sharing program. Sedangkan Indonesia tidak didampingi oleh lembaga independen dengan fungsi serupa, dengan pemerintah Kota Bandung menunjuk LAPI ITB. Ini adalah proses sebagai advocates pendamping kebijakan, baik LAPI ITB dan SKPD terlibat dalam proses dan 6 tahapan implementasi. Nah, implementasi kerjasama Smart City ini kan bagian dari judul, bagian dari unit analisis. Advokasi kebijakan juga di sini ada kan menjelaskan proses penting dalam mewujudkan implementasi kerjasama. Ada advokasi kebijakan yang dibantu oleh LAPI ITB dari sisi pemerintah Bandung. Tapi dari sisi pemerintah selatan ada knowledge sharing program. Yap, itu aja yang perlu diketahui. Lainnya bisa dibaca kalian secara lebih lengkap kalau waktu luang. Jadi kalau jurnal yang dibaca itu cari konsepnya yang digunakan, baca hasilnya, pikir apakah konsep yang digunakan atau konsep atau unit eksplanasinya itu dijelaskan pada hasil dan pembahasan, dan dibaca simpulannya itu tentang apa. Nah, kalau kalian menggunakan jurnal ini sebagai penelitian terdahulu, maka hasil dari ini yang harus muncul pada bab 2 penelitian terdahulu dalam skripsi atau pada bagian pendahuluan jurnal atau artikel kalian. Dan idealnya penelitian terdahulu tidak boleh hanya 1, tidak boleh hanya 2, tidak boleh hanya 3. Idealnya itu sebanyak yang bisa kalian temukan. Idealnya. Kalau saya nulis jurnal atau artikel jurnal, itu saya gunakan sebanyak yang saya temukan sampai jenuh. Sampai jenuh itu artinya apa? Sampai saya terus-menerus menemukan dengan hasil yang sama. Berarti waktu itu jenuh dan sudah berhenti. Itu yang disebut dengan penelitian terdahulu mencari sampai jenuh. Bukan sampai kita kemudian bosan, enggak. Jenuh dalam penelitian ilmiah atau metode ilmiah adalah mencari terus-menerus sampai temuan yang sama berulang-ulang digunakan. Itu. Oke. Itu saja. Ada lagi yang belum saya jelaskan. Whiteboard. Ada lagi? Tadi saya jelaskan apa?
Memahami template jurnal sudah, dan bagian penting jurnal. Bagian penting jurnal yang harus dibaca adalah abstrak. Pendahuluan, separuh saja. Hasil dan pembahasan, separuh saja. Bagian awalnya saja. Dan yang paling penting adalah simpulan. Simpulan ini harus disesuaikan dengan rumusan masalahnya. Apakah sudah menjawab atau membuat kalian paham bahwa kalian sudah menemukan jawaban dari rumusan masalah dari jurnal yang kalian baca. Memahami dengan jurnal dengan cepat sama itu ya, sama dengan menemukan bagian penting dari jurnal. Dan mengomentari atau mereview. Mengomentari atau mereview tadi ada bisa dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama adalah ya menulis-nulis ya, kayak dicoreti seperti ini. Kurang gitu ya. Kayak gini. Atau menggunakan fungsi saya hapus ya Word-nya tadi. Atau menggunakan fungsi review di MS Word dengan mengklik new comment. Kalian tahu kan kemarin di grup metodologi riset keris itu sudah saya share kan gambarnya. Gambarnya itu seperti ini. Gambarnya seperti sedikit lagi kita akan selesai. Gambarnya seperti ini. Ya, review, nah, klik. Oh, ini cara accept sih. Saya. Klik komen. Nah ini, cara melakukan review, komentari. Review, new comment, hasilnya seperti ini. Kelihatan nggak sih? Kelihatan ya? Oh ya, seperti ini. Nanti kalau tulisan jurnal kalian direview, maka kalian bisa klik. Kalau kalian mau mereview jurnal, kemudian mau memberikan rekomendasi, kalian bisa klik track changes sebelum kalian melakukan rekomendasi. Kalau sudah klik ini, kalian baru bisa melakukan rekomendasi sehingga apapun yang kalian tulis pada bagian body tulisan itu nanti akan ditandai dengan warna merah. Itu adalah hal keduanya. Jadi itu. Ada pertanyaan? Oh, bentar, saya screenshot dulu. Webinar. Apa lagi? Lagi yang jelas ya. Apa ada pertanyaan nggak? Belum tahu. Nggak tahu ya. Ada pertanyaan nggak? Bu. Ya. Boleh masuk, Bu? Boleh lah. Oh, Abdurrahman Saleh ini. Wah. Gini, Bu. Kan abstrak itu adalah rangkuman narasi dari isi dan kesimpulan dan lain-lain tuh. Berarti abstrak itu dibuatnya akhir-akhir, Bu? Iya, idealnya akhir. Ya, soalnya abstrak ada di bagian 2 dari apa tuh tadi. Kalau kita kerjakan duluan tuh apa yang mau jadi abstrak gitu kan. Bener. Itu Kan benar iya, sekali. Oh, idealnya terakhir. Cuma kadang ada teman-teman yang tidak tahu bagaimana cara memulainya. Dia malah ngerjakan abstrak dulu karena dianggap dia ada di abstrak itu ada di bagian depan, jadi dikerjain iya itu. yang nampak di depan dulu itu. Saya Seharusnya baru tidak. paham barusan. Soalnya Ibu bilangnya abstrak itu adalah bagian rangkuman atau
deskripsi dari semuanya gitu kan. Hmm. Kalau abstrak ada di bagian depan-depan tuh, ya mungkin asumsi teman-teman dikerjakan duluan gitu kan. Bener, teman-teman pasti mikir kayak gitu. Padahal Jadi itu saya paham seharusnya dari idealnya terakhir. Nah, ya itu. Terus apa yang mau jadi diabstrakkan gitu kan. Betul. Isi dan kesimpulannya. Tapi ada sih mahasiswa yang cukup saksi untuk menuliskan jawaban sementara dari hasil penelitiannya sehingga dia menulis abstraknya dulu. Dan tidak apa-apa sih. Itu kan suka-suka dia. Jadi itu mungkin metode yang menurut dia cukup ideal, dia kerjakan, dan menurut saya tidak apa-apa sih, sah-sah aja. Cuma menurut saya idealnya memang paling terakhir. Jadi ada lagi. Udah itu aja untuk sekarang, Bu. Ya. Ini yang lain. Yusril, Anis, Fikri. Ada pertanyaan nggak, Fikri? Fikri cerita nggak? Fikri kan udah review ya salah satu jurnal. Coba cerita ke teman-teman di sini. Oh itu yang nggak ada namanya. Oh. Cerita. Cerita lah. Apa ya? Cerita ya di review biasa, Bu. Ya kan sesuai formatnya yang dikirim sama panjenengan yang berupa GZIP itu kan. Cuman kalau menurut saya sih abstrak itu kalau menurut saya mending dikerjakan di awal, soalnya kan abstrak itu gambaran umum. Kalau kita tahu gambaran umumnya, kita bisa ngerjakan di bagian pendahuluan dan isinya. Jadi di awal itu kita tahu, kita akan membahas misalnya kayak membahas mobil abstraknya dari mobil itu apa, nanti di pendahuluan kita bisa tahu. Kalau menurut saya sih gitu. Terus kalau kemarin saya review jurnalnya, kemarin itu kan berisi tentang mengangkat tema undang-undang atau peraturan. Itu kalau yang pernah saya baca itu kalau mengangkat tema undang-undang atau peraturan, misalnya kayak Permendagri atau peraturan apa itu kalau bisa di dalam hasil pembahasan itu di pendahuluan. Di pendahuluan itu kalau bisa diberi kayak bunyinya dari pasal tersebut atau peraturan tersebut. Jadi pembaca itu mengerti, oh kenapa kok anak ini atau orang ini yang mengambil tema ini karena berbunyi seperti ini gitu. Terus kemarin kurangnya itu tidak ada di hasil dan pembahasan itu subbabnya, Bu. Jadi dia langsung menjelaskan inti hasil penelitian dari awal sampai akhir, nggak dibagi pembagian hasil subbabnya kayak subbabnya membahas subbab A membahas ini, subbab B membahas ini itu. Terima kasih. Ya, itu yang disampaikan oleh Fikri itu benar. Nah, kita lihat kan ada perbedaan metode abstrak tulis dulu atau tulis akhir. Itu tergantung bagaimana itu membantu kalian. Kalau membantu kalian dengan merumuskan abstrak dulu di depan agar kita punya gambaran kayak pedoman untuk diri kita sendiri menulis jurnal, nggak apa-apa, laku saja dari awal. Karena idealnya juga ketika kita nulis jurnal, meskipun kita belum neliti, kita itu punya jawaban sementara dari apa yang akan kita cari tahu. Kayak gini, kita di Jakarta nih, tujuan akhir kita adalah Surabaya. Kita pasti dong punya rute utama kita menempuh, kita berangkat dari Jakarta ke Surabaya. Rutenya mau lewat mana? Mau lewat Pantura atau lewat jalan selatan, ya kan? Nah, kalau jalan kita idealnya Pantura, tapi ternyata satu dan lain hal ketika kita melakukan skripsi, kita menentukan rute sendiri berdasarkan dari analisis yang kita lakukan. Ternyata nggak lewat Pantura, nggak apa-apa. Tinggal menyesuaikan saja bahwa nanti kita dalam cerita, dalam IG misalnya, cerita di Instagram, kita ceritakan kenapa kita memilih jalan tengah, bukannya selatan ataukah utara. Dan dalam abstrak boleh untuk sementara disebutkan bahwa kita mau
menempuh rute penjelasan lewat pantai utara, atau kita mau menempuh rute penjelasan lewat pantai selatan. Itu harus dirumuskan dulu agar kita tahu. Yang penting kita mendapatkan gambaran kita mau melewati jalan yang mana. Ya, itu manfaatnya. Karena pada akhirnya kalau mahasiswa skripsi saya selalu akan bilang, kira-kira jawaban sementaranya apa? Padahal belum neliti. Ya enggak apa-apa. Yang penting kamu tahu rumusan jawaban sementaranya. Masalahnya nanti akan membuktikan rumusan jawaban sementara itu, ya alhamdulillah bagus. Takutnya nanti kalau nggak tahu endingnya, tujuan akhirnya, nanti malah muter terus di tengah-tengah di prosesnya, nggak sampai-sampai ke tujuan akhirnya karena nggak punya rumusan jawaban akhirnya. Jadi menurut saya, ya boleh diletakkan di depan. Nanti kalau ada perubahan, tinggal ganti saja, nggak ada masalah. Boleh diletakkan di akhir supaya kita lebih yakin saja kalau idealnya abstrak memang ditulis di akhir karena kita belum punya jawabannya sama sekali. Nah, ya benar, Bu. Benar. Jadi memang bagus pemaparan dari Mas siapa barusan? Ya, Fikri. Ya, Fikri. Tapi logikanya ketika kita melihat isi tanpa interpretasi, abstrak itu kan interpretasi dari sebuah isi karya tulis, Bu. Agar kita tahu tujuan dari karya tulis tersebut. Jadi begitu logikanya. Iya, betul. Kita nggak tahu menginterpretasi isi. Hasilnya kita hanya bermuara dalam retorika saja nanti. Betul. Benar. That's logic. Iya. Iyalah. Sip. Gitu ya Fikri. Kamu juga harus belajar pada, sebenarnya dia kakak tingkat ini, Abdurrahman Saleh ya. Belajar sama dia nih. Tapi kalau belajar sama dia, kamu harus punya buku pegangannya, harus punya pegangan kuat-kuat nih. Ya, itu saja. Oh ya, saya beri satu hal sekaligus. Saya mau melakukan ini dan saya ingin kalian juga mendapatkan pengetahuan awal tentang ini. Pasti akan bermanfaat. Yang akan kita lakukan selanjutnya adalah menggunakan Google Form. Google Form ini akan menjadi salah satu alat paling bermanfaat untuk menyebarkan kuesioner secara daring dan mendapatkan data primer yang langsung kita gunakan dalam Excel. Menghasilkan Excel. Siapa itu? iPhone, itu pakai iPhone. Siapa itu, Bu? Aku yang baru masuk, Bu. Nggak apa-apa. Kayak kenal ya? Bintang. Oh ya, Bintang. Rek. Ya, kita akan gunakan Google Form ya sekarang. Google Form. Untuk Google Form ini kalian harus login Gmail dulu. Kalau saya sudah login, saya share dulu. Kita akan gunakan Google Form. Google Form ini akan bermanfaat untuk misalnya buat sertifikatnya kalian nih. Nah, ini namanya Google Form. Linknya ini nih, docs.google.com/form/u/0/. Nah, karena saya membutuhkan informasi yang hadir dalam webinar ini sebagai untuk mengisi daftar registrasi sekaligus menghasilkan e-certificate, electronic certificate, maka saya menggunakan contact information. Klik contact information ini, dan dia akan langsung menghasilkan form yang bisa kita edit sedikit-sedikit. Saya tulis saja. Ini internet saya atau bagaimana? Nah, ya, kontak informasi. Ini adalah bagiannya. Jadi itu menggunakan Google Form. Kalau belum terbiasa, silakan gunakan sekarang. Semakin dini semakin baik. Kita gunakan kontak informasi. Kemudian kita beri deskripsi.
Formulir ini digunakan mendapatkan informasi dari web dengan digital ya, dan penulisan artikel secara ya tulisan tahun 2021. Oke, ini. Dan ini bisa kalian ganti sesuka kalian. Pakai bahasa Indonesia aja ya. Nama. Terus kalau ini diharuskan, maka klik require. Berikan nama lengkap kalian. Idealnya huruf depan itu huruf besar ya. Huruf berikutnya juga huruf besar. Misalnya, ya misalnya seperti tulisan di Zoom saya ya, R-nya besar, C-nya besar. Terus email jelas, alamat tidak perlu, kita hapus saja. Cara menghapusnya klik ini. Phone number, tidak perlu ya, kita hapus saja. Universitas atau institusi asal universitas. Nanti klik saja. Ya, klik require. Ini saja. Karena saya hanya membutuhkan informasi nama dan asal universitas saja yang nanti muncul di sertifikat atau di e-sertifikat. Ini aja, terus nanti kita sebarkan. Itu klik send. Kalau kalian ingin menambahkan saya untuk ngecek survei ini, kalian bisa klik send, terus bukan ya. Kotak email. Oh, bukan. Ini kalau buat nyebarkan. Add collaborators. Kalau ingin ngecek, Bu, ini benar enggak? Ya kan? Biasanya mahasiswa saya yang tugas akhirnya sudah mulai nyusun di Google Doc itu pakai add collaborators. Anyway, kita ingin ini kita sebarkan, saya sebarkan ke kalian yang hadir di sini, dan supaya bisa kalian klik nanti, saya klik send, sudah selesai. Saya klik ini link, saya dapatkan linknya, saya copy, bisa di sort. Nah, seperti ini, kurang sort, bisa sih lebih sort lagi. Udahlah ini aja ya. Copy, terus nanti saya salin di mana nih ya? Di chat ya? Di chat terus kalian copy aja keluar ya, supaya nanti kalian bisa ngeklik. Mana chatnya? Stop video. Di Zoom itu di mana ngechatnya ya? Agak-agak lupa saya. Oh ini. Kebanyakan pakai Google Meeting nih ya. Google Meet jadi lupa. Ya ini chatnya. Nanti saya share di semua channel yang saya punya. Ini chatnya nanti kalian isi ya. Atau kalian copy dulu sekarang. Supaya nanti setelah webinar ini selesai, kalian isi. Nah itu terus tutup aja. Nah udah selesai. Sekarang adalah menggunakan Google Form sebagai kuesioner. Kembali dulu ke form ini. Ya udah, sudah punya banyak kuesioner, tapi mari kita buat dari nol ya. Dan ya, kuesioner itu bisa digunakan sebagai kualitatif, tapi tidak boleh muncul di bagian metodologi. Tapi wajib digunakan di kuantitatif dan harus muncul di bagian metodologi. Nah, ini kalau kuesioner bermanfaat untuk mendukung penelitian kualitatif, maka saya menyuruh mahasiswa saya untuk membuat yang seperti ini. Kita buat dari nol ya. Kalau buat dari nol, itu harus klik blank. Kita buat kuesioner untuk penelitian menggunakan metode kuantitatif. Di sini adalah judul penelitiannya, misalnya pengaruh persepsi masyarakat,
persepsi mahasiswa terhadap kuliah daring matkul kebijakan politik internasional tahun 2021. Form description-nya. Bagian tulisan ini adalah formulir yang diisi oleh responden. Formulir ini bermanfaat untuk dapat data primer guna mengetahui pengaruh persepsi mahasiswa pada kuliah daring tahun 2021. Kuliah daring saya kan ada banyak tuh. Jadi saya delete aja ini. Oke, pertama adalah section identitas. Ini add title and description bisa. Ini add question. Ini import question. Kalau import apa ya? Saya belum pernah menggunakan fungsi import, tapi kalau kalian mau mencobanya, jangan lupa beritahu saya. Oh, punya form sebelumnya. Jadi saya punya beberapa form. Import saya pakai ini ya. Pakai ini, klik, select. Enak kalau kayak gini, saya bisa menggunakan tatanan dan import question. Oh, kayak gini nih. Oh, ini pertanyaannya. Pertanyaannya banyak nih. Nanti mahasiswa pilihan jawabannya ya atau tidak saja untuk 10 pertanyaan yang ada. Platform. Nih, saya membuat pertanyaan lagi dan kalau saya membuat pertanyaan lagi hasilnya 0, hasilnya kosong, ada di bawahnya. Nah, seperti ini. Terus saya ingin hapus, saya klik ini. Oke. Terus saya ingin melakukan duplikasi dari pertanyaan yang ada di sini. Maka saya tinggal klik pertanyaannya, sehingga bentuknya jadi form edit. Terus saya tinggal duplikasi. Saya biasanya pakai duplikasi gitu terus. Kayak gini. Biasanya. Karena lebih enak daripada nulis dari awal. Ini yang tidak ada adalah informasi tentang responden. Responden idealnya nggak diberi nama. Agar tidak ada tuduhan di suatu hari. Kalau kita, agar tidak ada tuduhan suatu hari, jika ternyata hasil temuan survei kita itu tidak menyenangkan bagi kelompok tertentu. Jadi lebih baik nggak ditanyain nama. Yang paling ideal adalah tanyain usia. Tapi kalau responden kita adalah homogen, yang usia mahasiswa, nggak usah ditanyain. Terus perlu juga ditanyain tentang gender, perempuan atau laki-laki, ya kan? Jadi situ ketemu, oh sebagian besar mahasiswa perempuan lebih suka menggunakan Zoom, misalnya kalau nyari penjelasan tentang persepsi mahasiswa, banyak yang merasa Zoom lebih mudah digunakan, banyak yang merasa Google Meet lebih mudah digunakan, banyak yang merasa YouTube lebih mudah digunakan. Nah, gitu. Kalau nggak membutuhkan profil responden, ya nggak apa-apa. Tapi kalau dalam kuantitatif idealnya dibutuhkan, kayak sehingga ketahuan berapa yang jawab, berapa perempuan, berapa laki-laki. Ini terus nanti kalau udah selesai, klik send. Intinya adalah semakin kalian sering menggunakan Google Form, mencoba-cobanya, maka kalian akan semakin terbiasa dan kalian jadi tahu bentuk form seperti apa yang paling saya butuhkan, paling saya sukai, paling sesuai dengan tulisan saya. Boleh nggak, Bu, tugas akhir saya teori pembangunan pakai kuantitatif? Boleh. Lebih cepat selesai biasanya. Karena nanti hasilnya seperti ini. Satu kali lagi, ini yang terakhir.
Udah jam 10. Beri saya waktu 15 menit saja. Yakin ini yang terakhir. Misalnya ini ya. Ini belum saya olah nih. Nggak sempat aja ngolah. Nggak sempat karena, nah ini kan dari sini, ini adalah survei yang sudah terisi. Kita tunggu beberapa saat, maka kita akan dapat jawaban dari respondennya sebanyak 180 responden. Dan kalau kita klik, kita nggak perlu lagi membuat chart-nya, karena semuanya serba otomatis seperti ini. Oh, keren kan? Ini yang nanti kita copy, kita salin dalam jurnal kita, kemudian kita jelaskan. Nah, ini adalah narasi-narasi kualitatif yang diisi oleh responden. Tinggal disalin saja, kemudian kalian memaknai ini, ceritakan ulang di jurnal, itu akan jadi jurnal yang sangat bagus sekali. Nah, internasional malah, ada di internasional. Dosen diberi pulsa dan mahasiswa. Lebih baik tidak menggunakan kata daring. Oke? Semua dosen saling menjaga nama baik masing-masing dari seluruh hati tulus dari kata. Jadi hal-hal yang seperti itu. Tidak saya, ini belum saya olah. Itu adalah bagian terbaik dari menggunakan Google Form. Jadi jawaban tentang untuk setiap pertanyaan menghasilkan kata ya, setuju, dan tidak setuju, merah, itu ada di sini. Tinggal kita salin aja. Udah banyak itu. Ya, itu saja dari saya. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, nanti akan ada webinar lagi kalau kalian mau ikut, kemudian merasa pertanyaannya belum dijawab, silakan ditanyakan lagi dalam webinar penulisan lainnya. Itu saja dari saya. Boleh nggak saya mengakhiri? Boleh ya, saya mengakhiri. Saya tutup di sini. Yang sudah gabung mulai dari awal seperti Mira, ya, Anis Susanti, Yusril, Ayu Zaini. Saya absen juga hari ini ya, karena ini bagian dari mata kuliah kebijakan politik internasional. Terima kasih buat yang sudah hadir. Kita akan ketemu lagi minggu depan buat Anis dan kawan-kawan. Bye-bye semuanya. Have fun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.